Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Alhamdulillah Bu. baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu presensi dulu ya, biar tahu siapa yang tidak hadir. Dwi Nur Octavia, Hadir, Bu. Yufistina, Hadir, Bu. Uli Nuha, Hadir. Sinta Istiqomah, Hadir, Bu. Kezia, Hadir, Bu. Ahmad Kirom, Ahmad Kirom kemana ya? Ada yang tahu? Izin, Bu. Oh ya. Ya sudah, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah memperhatikan tumbuhan yang ada di sekitar kalian, lalu mengamatinya tentang bagaimana cara perkembangbiakannya? Misalnya, Ibu mau memberi kalian pertanyaan nih, pada pohon mangga dan pohon singkong, apakah memiliki perkembangbiakan yang sama? Ada yang bisa menjawab? Saya mau menjawab, Bu. Iya, silahkan. Perkembangbiakan pohon mangga dan pohon ketela itu berbeda. Iya. Pada perkembangbiakan pohon mangga dengan menggunakan generatif. Nah, pada pohon ketela secara vegetatif. Ya, baik. Benar ya jawabannya. Nah, untuk mengetahui tentang perkembangbiakan pada tumbuhan lebih lanjut, kita akan mempelajarinya pada pertemuan kali ini. Jadi, mohon perhatiannya. Nah, sebelumnya Ibu mau share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Nah, submaterinya ada perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi kita akan membahas tentang pengertian perkembangbiakan, kemudian perkembangbiakan generatif, dan perkembangbiakan secara vegetatifnya. Jadi, pengertian dari perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai dengan induknya. Tujuan dari perkembangbiakan adalah untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu secara generatif atau seksual, yaitu melalui perkawinan, dan secara vegetatif atau aseksual yang tidak melalui perkawinan. Nah, yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Perkembangbiakan secara seksual atau kawin yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Nah, hasil pembuahan tersebut akan menghasilkan keturunan baru yang sama dengan induknya. Perkembangbiakan tumbuhan berbiji melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina dalam bentuk penyerbukan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah yang disebut dengan penyerbukan itu? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Iya, silahkan. Nah, penyerbukan adalah peristiwa melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ya, benar ya, jawabannya tepat sekali. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif, apa aja? Ayo sebutkan, masing-masing satu ya. Saya, Bu. Iya, silahkan.
Bunga mawar. Ya, benar. Ayo, siapa lagi yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, Bunga anggrek, Bu. ya benar. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, apa? Bunga matahari. Ya benar. Apakah ada yang bisa memberikan contoh lagi? Kalau nggak ada, Ibu lanjut ya. Nah, jadi contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif tuh ada banyak sekali. Intinya tumbuhannya itu yang memiliki bunga. Contohnya ada bunga sepatu, ada tumbuhan padi, bunga mawar, pohon jagung, bunga matahari, dan bunga anggrek. Selanjutnya adalah perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa melalui perkawinan atau aseksual, melainkan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini hanya melibatkan satu indukan saja, sehingga sifat anaknya nanti akan sama dengan sifat induknya. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Kalau vegetatif alami itu contohnya seperti tunas gitu. Kemudian yang vegetatif buatan contohnya seperti mencangkok, merunduk, menyetek, menyambung, dan sebagainya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok untuk diskusi ya. Kelompok 1 terdiri dari Dwi Nur Octavia, kelompok sama Yuwistina. Kemudian kelompok 2 terdiri atas Kirom dan Olinuha. Dan kelompok 3 terdiri atas Kezia, Sinta, dan Amala. Nah, Ibu akan memberikan waktu 30 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Untuk tugasnya Ibu kirim melalui grup WA ya. Sudah Ibu kirim ya, selamat mengerjakan. Iya, Bu. Baik, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jika sudah selesai, itu ya, Ibu akan meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari ketiga kelompok, Ibu ingin kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1, silahkan. Iya, Bu. Sebentar ya, Bu. Saya buka dulu. Baik. Maaf, Bu, nggak bisa share screen. Oh, nggak bisa ya. Ya udah, Ibu share screen dari sini aja ya. Baik, Bu.
Ya, kelompok 1, silahkan mempresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Yudhisina Arifani dengan Octavia akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae berasal dari kata angio yang berarti bunga dan spermae yang artinya tumbuhan berbiji. Angiospermae disebut tumbuhan berbiji tertutup karena bijinya selalu diselubungi daun buah yang disebut sebagai bakal buah. Di situ ada gambarnya organ reproduksi tumbuhan berbiji tertutup, yaitu ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunganya. Keterangannya itu mahkota bunga terdiri dari helaian yang berukuran relatif besar dan berwarna mencolok. Memiliki tujuan untuk mengikat serangga penyerbuk agar mereka hinggap dan menghisap nektar dan membantu proses penyerbukan. Kemudian kelopak bunga memiliki fungsi sebagai mahkota bunga pada tumbuhan untuk melindungi mahkota bunga pada saat masih kuncup. Kemudian putik merupakan alat reproduksi betina pada bunga yang berperan dalam menghasilkan bakal biji. Di dalam putik terdapat ovarium, tangkai, dan juga stigma. Stigma itu nama lainnya yaitu kepala putik. Memiliki sifat lengket dan berfungsi menangkap serbuk sari, kemudian menyalurkannya ke tangkai putik untuk masuk ke dalam ovarium. Kemudian ada benang sari atau stamen, merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Bagian ini tersusun atas sebuah batang yang disebut tangkal sari atau filamen dan sebuah kantong yaitu kepala sari, tempat serbuk sari dihasilkan. Kemudian yang terakhir yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian yang menghubungkan antara bunga dengan batang tanaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Okta. Nah, selanjutnya jenis penyerbukan pada tanaman Angiospermae. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan pada tumbuhan Angiospermae dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama autogami, yang kedua heitogami, yang ketiga allogami, dan yang keempat hibridogami. Nah, ini salah penomorannya ya, Bu. Iya. Autogami disebut dengan penyerbukan sendiri. Autogami adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik dan dari bunga itu sendiri. Lalu heitogami disebut dengan penyerbukan tetangga. Heitogami adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga tersebut masih satu pohon. Lalu allogami disebut dengan penyerbukan silang. Allogami adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Nah, lalu hibridogami disebut dengan penyerbukan bastar. Hibridogami adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tidak sejenis tetapi masih satu famili. Nah, selanjutnya berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu anemogami, yaitu proses penyerbukan yang dibantu oleh angin. Anemo itu angin, contohnya pada padi, jagung, rumput, tebu, dan alang-alang. Nah, selanjutnya hidrogami, penyerbukan yang dilakukan dengan bantuan air. Nah, air itu hidro, jadi namanya hidrogami, contohnya pada hidrilla. Selanjutnya antropogami, yaitu penyerbukan yang dilakukan dengan bantuan manusia.
Nah, antro itu manusia, jadi dinamakan antropogami. Contohnya anggrek dan vanili. Lalu yang keempat ada entomogami, yaitu penyerbukan yang dilakukan dengan bantuan serangga. Contohnya pada bunga matahari. Yang kelima ada ornitogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan burung. Contohnya pada bunga pengisap madu. Nah, yang terakhir ada chiropterogami, yaitu penyerbukan yang dilakukan dengan bantuan kelelawar. Contohnya pada kaktus. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1. Baik, terima kasih ya atas hasil diskusinya. Jadi tadi Ibu sudah mengecek satu-satu setiap kelompok. Nah, yang paling lengkap itu dari kelompok 1. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan ya dari pembelajaran kali ini. Jadi, perkembangbiakan pada tumbuhan itu terdiri atas 2 cara, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Yang dimana perkembangbiakan vegetatif itu dibedakan menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kemudian pada pertemuan kali ini kalian udah Ibu beri tugas kelompok mengenai tumbuhan Angiospermae. Nah, tumbuhan Angiospermae ini adalah tumbuhan berbiji tertutup, di mana bijinya selalu diselubungi oleh bakal buah. Kemudian organ reproduksinya ada mahkota, kemudian kelopak bunga, putik, benang sari, dan tangkai bunga. Nah, penyerbukannya pun berbeda-beda dan perantaranya pun juga sama ya, ada banyak, bisa melalui angin, air, manusia, serangga, burung, dan kelelawar. Nah, untuk minggu depan, mohon dipersiapkan dan mempelajari materi tentang sistem perkembangbiakan pada hewan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.